Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin ikhlas sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, insyaallah kita akan membahas bersama-sama tentang tanda-tanda hati yang selamat. Yang ini saya ambil dari sebuah kitab yang bernama Kitab Qutuf Daniyah, yang di situ ada takdimnya Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah taala, yang ditulis oleh Abdul Hadi bin Hasan Wahbi, yaitu dalam bab islahul qulub, perbaikan hati. Ini babnya agak panjang. Saya ambil di sini satu pembahasan saja, walaupun pasti sepertinya tidak akan selesai karena lumayan banyak dan tidak bisa dibahas dalam satu majelis, yang kira-kira insyaallah bermanfaat untuk kita semuanya, untuk saya pribadi dan pada ikhwah dan akhwat semuanya, dalam rangka kita bisa melihat apakah hati kita itu sudah hati yang qalbun salim, hati yang selamat, atau pemahaman kita tentang hati yang selamat itu sudah benar atau belum. Apakah hati yang selamat hanya sekedar hati yang bersih dari kesombongan, kedengkian, dari penyakit-penyakit hati, atau ada hal-hal yang lain? Di sini kita akan bahas. Dan pentingnya kita memeriksa hati kita itu karena sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Janganlah engkau hinakan diriku pada saat manusia mereka dibangkitkan, yang saat itu harta dan anak-anak tidak akan bermanfaat sama sekali, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali seorang yang nanti datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat, qalbun salim. Dan ini ada kaitannya dengan keimanan, ada kaitannya dengan tauhid. Kita akan bahas nanti satu persatu apa tanda-tandanya, ya insyaallah dengan mudah nanti kita akan bisa menilai dan sampai di mana hati kita. Kalaupun kita sudah memilikinya, nanti kita coba untuk kita pertahankan dan terus, jangan sampai apa yang baik itu kemudian nanti hilang setelah mendapatkan hidayah, kemudian berganti dengan riwayah atau kesesatan. Jangan sampai. Demikian juga apabila kita belum memilikinya, berarti kita mencoba nanti untuk
menghiasi diri kita dengan sifat-sifat yang itu tanda-tanda seorang mempunyai hati yang selamat. Langsung saja yang pertama adalah al-alamatul ula. Tanda yang pertama ayyakuna saliman min mahabbati ma yakrahuhullah. Yang pertama harus selamat dari sifat mencintai sesuatu yang dibenci oleh Allah. Itu yang pertama. Jadi jangan sampai seseorang itu mencintai sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seseorang masih ada rasa cinta kepada sesuatu yang dibenci oleh Allah, berarti hatinya belum selamat. Jadi hati kita harus diselamatkan dari kecintaan terhadap apa yang itu dibenci oleh Allah, apa yang mendatangkan murka Allah. Nah, apa saja yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tentunya yang paling dibenci oleh Allah, yang paling dimurkai oleh Allah adalah kesyirikan. Baik syirik yang jelas, syirik yang jali, ataupun syirik yang samar, syirik yang khafi. Jadi syirik itu ada syirik jali yang jelas, menyembah kepada selain Allah. Ada syirik khafi yang samar, tidak kelihatan dan tidak diketahui kecuali dengan betul-betul memeriksa diri. Semua bentuk kesyirikan ini ya tidak boleh kita cintai. Justru ketika itu dibenci oleh Allah, kalau kita mempunyai hati yang selamat, kita ikut membenci. Demikian juga semua bentuk ahwa dan bidah, segala bentuk hawa nafsu yang melenceng dan juga bid'ah yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga semua bentuk kefasikan dan bentuk kemaksiatan, baik itu berupa dosa-dosa besar ataupun dosa-dosa kecil, yang nampak ataupun yang tidak nampak. Yang tidak nampak itu seperti riya, ujub, kemudian iri, hasad, takabbur dan semisalnya. Itu semuanya adalah dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus ikut membencinya. Kalau masih ada kecintaan terhadap hal-hal tersebut, maka hati kita belum selamat, hati kita belum bersih. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi afdal. Dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang seperti apa yang paling mulia? Manusia seperti apa yang paling mulia? Beliau menjawab, kullu mahmumil qalbi saduqil lisan. Setiap orang yang mahmum hatinya, ya, mahmum hatinya dan saduqul lisan. Mahmum hatinya dan saduqul lisan. Saduqul lisan itu adalah mahmum, kita bahas nanti. Saduqul lisan itu adalah lisannya jujur, lisannya benar. Kalau berbicara, bicara benar. Bahkan saat bercanda pun tidak berbicara kecuali benar. Ya. Maka tidak pernah berdusta meskipun sekedar bercanda. Maka para sahabat berkata, saduqul lisani na'rifuhu. Orang yang jujur dalam lisannya, dalam ucapannya, kami mengetahuinya. Fama mahmumul qalbi. Apa yang dimaksud dengan hati yang mahmum? Atau orang yang mempunyai hati yang mahmum seperti ini? Qala mahmumul qalbi, orang yang mahmumul qalbi itu artinya adalah, ya, jadi ini orang yang paling mulia, mahmumul qalbi wa saduqul lisan. Mahmumul qalbi itu artinya, kata beliau, huwa taqiyyun naqiyyu la ithma fihi wa la baghya wa la ghilla wa la hasada. Adalah orang yang bertakwa. At-taqi, bertakwa di sini adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larang-larang Allah. Yang di sini lebih identik dengan menjauhi perkara-perkara yang dibenci oleh Allah. Jadi takwa itu ada dua makna. Ya.
Makna yang pertama, makna secara umum, kalau itu disendirikan adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Tapi kalau dalam makna yang khusus, takwa di sini adalah menjauhi larangan. Ya, itu lebih khusus lagi. Yaitu yang bertakwa, an-naqi, yang bersih. La itsma fihi, tidak ada dosa di situ. Jadi hati yang bertakwa, hati yang bersih, tidak ada di situ suatu dosa, wala baghya, dan juga tidak ada melampaui batas. Apa melampaui batas? Yaitu melampaui batas hak-hak seorang muslim. Jadi seorang muslim itu kan dijaga dalam 3 hal: dalam jiwanya, dalam hartanya, dan juga dalam kehormatannya. Kalau kita melecehkan seorang atau kita menyakiti seorang muslim, berarti kita melampaui batas dalam sisi jiwanya. Kita menyakiti, ya, menyakiti, memukul, menumpahkan darahnya tanpa yang hak, itu sudah melampaui batas. Demikian juga dilindungi dari hartanya. Kalau kita menggunakan atau mengambil harta seorang tanpa dengan izin dia, maka ini sudah melampaui batas. Dan juga seseorang itu, seorang muslim, dijaga kehormatannya atau irdnya. Kalau kita menjatuhkan kehormatan seorang muslim, maka berarti kita telah melampaui batas. Di sini tidak ada baghyu dalam hati seorang yang mahmumul qalbi ini. La baghya wala ghilla, dan juga tidak ada ghil. Ghil itu adalah kedengkian dalam hati. Ya, membenci tanpa hak, ya, itu adalah ghil. Dan juga wala hasada, dan tidak ada hasad. Apa itu hasad, ikhwas sekalian? Hasad itu adalah tidak rela ketika saudaranya mendapatkan kenikmatan dan ingin agar kenikmatan itu hilang. Itu hasad. Ya, tidak ridho ketika saudara mendapatkan kenikmatan dan ingin kenikmatan itu hilang. Baik hilang, yang penting hilang, atau hilang kemudian berpindah pada dirinya. Itu semuanya hasad. Hati yang mahmumul qalbi ini, orang yang mempunyai hati yang seperti ini, yang mahmumul qalbi ini, ya. Jadi yang bertakwa, kemudian bersih, tidak ada dosa di situ, kemudian juga tidak ada melampaui batas, tidak ada kedengkian, dan juga tidak ada hasad. Maka ini ikhwas sekalian, hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada di situ dalam hati tersebut. Kemudian diriwayatkan dari Abu Inabah Al-Khawlani, yang itu diambil dari Nabi SAW, diriwayatkan dari beliau bersabda, inna lillahi aniyatan min ahlil ardi wa aniyatu rabbikum qulubu ibadihi salihin ahabbu wa ahabbuha ilaihi alyanuha wa araqquha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai bejana-bejana yang berada dalam penduduk bumi. Ini hadis ini disebutkan oleh Sya'bani dalam As-Sahihah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mempunyai bejana-bejana yang ada dalam penduduk bumi. Wa aniyatu rabbikum qulubu ibadihi shalihin. Dan bejana-bejana Allah Subhanahu wa taala itu adalah hati-hatinya hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh. Wa ahabbuha ilaihi, dan bejana-bejana ini, yaitu hati-hatinya hamba-hamba Allah yang saleh ini, yang paling dicintai oleh Allah adalah alyanuha wa arquha, yang paling lembut, yang paling lembut dan paling tipis. Paling lembut di sini mudah berbelas kasih, mudah terharu, mudah mengasihani, kemudian mudah mencintai, tidak keras, peka. Wa arquha di sini adalah mudah pecah. Mudah pecah itu artinya adalah mudah dinasihati,
mudah menangis. Itu hati yang seperti itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanda yang kedua, ikhwas sekalian, hati yang selamat itu adalah hati yang dia itu merasakan betul, menyadari betul dia sedang mengadakan perjalanan, ayyartahila 'anid dunya hatta yanzila bil akhirati wa yahilla fiha, hatta yabqa ka'annahu min ahliha wa abna'iha, ja'a ila hadhihi ad-dari ghariban ya'khudhu minha hajatahu wa ya'udu ila watanihi. Hati tersebut senantiasa merasa dia itu sedang perjalanan meninggalkan dunia menuju kepada akhirat. Sebelum masuk sampai di akhirat, dia masih terus merasakan sedang dalam perjalanan. Dan dia terus merasa sebagai seorang musafir sampai nanti betul-betul merasa bahwasannya tempat tinggal asli dia itu adalah akhirat. Dia datang ke dunia ini adalah dalam keadaan ghoriban, dalam keadaan dia asing, pendatang yang mengambil hajatnya secukupnya, kemudian dia nanti akan kembali ke negeri asalnya, yaitu di akhirat. Hati yang seperti itu di antara tanda hati yang selamat. Jadi hatinya selalu merasa bahwasanya saya ini sedang dalam perjalanan. Saya ini adalah seorang musafir yang melewati dunia ini atau diturunkan di dunia ini untuk mengambil hajatnya, yaitu menyiapkan bekal kembali kepada tempat asalnya. Tempat asalnya mana? Di akhirat. Maka kalau sudah bisa seperti ini, ikhwas sekalian, ini sangat bagus. Kita ini di dunia akan selalu legowo, akan selalu menerima, dan kita tidak terlalu menyibukkan untuk mendapatkan dunia. Demikian juga kita nggak silo dengan orang-orang yang diberi keluasan dunia. Kita juga tidak akan ada iri. Hidup kita adalah enak, hidup kita adalah nerima, hidup kita adalah qanaah. Ini hanya sebentar dan bukan tempat tinggal asli saya. Contoh, kalau kita sedang merantau atau sedang dalam perjalanan, kalau kita haji umpamanya, haji taruh kita mungkin 40 hari perjalanan itu, kita tahu sebentar lagi kita ketika di Mekah pun, di Madinah pun, ini sedang musafir, paham betul sedang safar, sedang perjalanan. Enggak mungkin di sana nanti beli rumah, beli tanah, bangun rumah di sana, sudah tinggal di sana, atau enggak seperti itu. Tapi apa? Menggunakan waktu sebagus-bagusnya, karena sebentar lagi akan meninggalkannya dan akan kembali kepada tempat asalnya. Dia menggunakan kesempatan sebagus-bagusnya. Ketika haji, ada tempat-tempat yang mulia, ada waktu-waktu yang mulia, melakukan amalan-amalan yang mulia di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, dilakukan sebanyak-banyaknya, karena nanti sudah nggak bisa lagi kalau pulang melakukan di tempat yang sama, mendapatkan kemuliaan yang sama. Maka digunakan sebagus-bagusnya. Demikian juga ketika pulang nanti harus bawa oleh-oleh. Maka ya sebagian waktunya dipakai untuk cari oleh-oleh, untuk dibawa pulang nanti kembali ke keluarganya. Maka di situ akan terus dia merasa sebagai seorang musafir, nggak pernah merasa rela dengan dunia. Sudahlah, aku di sini udah sepuas-puasnya, enggak. Dia bikin rumah, ingat, oh nanti saya tinggalkan. Maka dia nggak akan diperbudak dunia. Oh terus memperbagus rumahnya, masih kurang. Kendaraannya juga seperti itu, perabotannya seperti itu, bisnisnya seperti itu, terus dia seolah-olah akan kekal selama-lamanya di dunia. Enggak seperti itu, yang akhirnya dia akan rugi. Belum juga apa yang dia inginkan itu tercapai, kemudian sudah meninggal dunia. Bahkan kadang belum sempat menikmati. Orang yang sedang dalam safar, musafir,
Dia mengatakan, saya menikmatinya nanti setelah sampai pulang ke rumah. Ini masih dalam perjalanan, saya tahan sebentar, saya persiapkan bekal sebanyak-banyaknya. Saya kesini untuk mencari bekal. Maka hakikatnya kita ini sedang dalam rihlah perjalanan menuju kepada tempat tinggal asalnya. Apabila hati sudah merasa seperti itu, insya Allah itu adalah diantara tanda hati yang selamat. Tidak pernah merasa ingin tenang dengan dunia. Apalagi mungkin dalam kalau sudah tingkat tinggi, selalu setiap saat dia berpikir kembali kepada Allah. Kalau kita ini di dunia, kemudian kita tahu, paham betul kita sedang musafir, Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan rezeki untuk kita nggak akan gunakan semuanya. Tapi bagaimana nanti kita persiapkan untuk akhirat? Ada sedekahnya, ada infaknya, ada wakafnya, yang itu nanti sebagai bekal pada akhirat. Secukupnya saja apa yang dinikmati di dunia. Demikian juga sebaliknya, kalau tidak mendapatkan kenikmatan dunia, artinya disedikitkan rezeki dia, dicukupkan rezeki dia, tidak lebih, itu dia nggak putus asa. Ini kan cuma sebentar. Ini bukan waktu bersenang-senang di sini. Nanti insya Allah di akhirat, meskipun saat ini adalah biasa, tidak seperti bersenang-senang seperti yang lain, di akhirat bisa bersenang-senang, bisa bergembira. Maka tidak akan pernah merasa menyesal, tidak akan pernah merasa rugi ketika tidak mendapatkan kenikmatan dunia sebanyak orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pesan Nabi SAW kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dia mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah di dunia ini seperti kamu seorang gharib. Apa yang maksud dengan gharib? Gharib itu pendatang, orang asing ya. Bukan penduduk asli yang datang ke situ hanya bertamu. Itu gharib. Dan sendirian, gak sama keluarga. Keluarganya ditinggal di rumah. Jadilah di dunia seperti itu. Artinya nanti saya berkumpulnya, bersenang-senangnya nanti ketika sudah sampai di rumah. Di dunia, selama masih di dunia ini saya masih gharib, masih seorang pendatang. Kemudian au abiru sabilin, atau orang yang sedang melewati dalam perjalanan. Jadi jangan perjalanan, kalau istilah orang katanya seperti mampir ngombe, atau dalam istilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kamathali rajulin istadalla fi syajarah mali walid dunya, ya, keadaanku dengan dunia itu adalah seperti seorang musafir dalam perjalanan yang kemudian berteduh di sebuah pohon yang rindang karena panas perjalanan, butuh pada istirahat, maka berhenti sebentar, kemudian setelah itu akan meninggalkannya. Di dunia seperti itu. Dan kalau kita bisa seperti itu, ikhwas sekalian, nikmat dunia ini, kita seolah-olah sudah merasakan surga yang diawalkan sebelum masuk dalam surga yang hakiki, yang surga yang akbar nanti di akhirat. Karena serba enak, serba senang kita, serba ridho kepada apa yang dituliskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada riwayat yang lain tambahan, wa'udda nafsaka min ahli kubur, dan hitunglah dirimu termasuk ahli kubur, kata Nabi SAW. Ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berpesan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari secara muallaq. Beliau mengatakan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, irtahalatid dunya mudbirah wartahalatil akhiratu muqbilah wa likulli wahidin minhuma banun fakunu min abna'id dunya wa fakunu min abna'il akhirati wa la takunu min abna'id dunya fa innal yawma amalun wa la hisab wa ghadan hisabun wa la amal. Dunia telah berjalan mundur, telah pergi, artinya sudah
kita tinggalkan. Wartahalatil akhiratu muqbilah, dan akhirat datang. Jadi kita dalam perjalanan meninggalkan dunia menuju kepada akhirat. Walikulli wahidin minhuma banun, dan dalam setiap dari keduanya, dunia dan akhirat itu ada anak-anaknya. Fakunu min abna'il akhirah, jadilah kamu anaknya akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, dan janganlah kalian menjadi anaknya dunia. Fa innal yawma amalun wala hisab, hari ini adalah amalan, belum ada hisabnya. Wa ghadan hisabun wala amal, adapun besok itu adalah hisab ya, tapi tidak ada amal, tidak ada kesempatan beramal lagi. Maka ma'asyiral muslimin ikhwas sekalian, hendaklah kita merasa kita ini adalah betul-betul sedang dalam betul-betul merasa kita ini sedang dalam safar perjalanan yang itu adalah menuju kepada tempat tinggal kita yang asli, yang awal, yaitu akhirat. Dunia ini akan kita tinggalkan. Kemudian tanda yang ketiga adalah annahu la yazalu yadribu ala sahibihi hatta yuniba ila Allah wa yukhbita ilaihi wa yata'allaqa bihi ta'alluqal muhibbil muttarri ila mahbubih alladhi la hayata lahu wa la falaha wa la na'ima wa la surura illa birdahu wa qurbihi wal unsi bihi. Ini waktunya sudah habis, saya terjemahkan secara ringkas bahwasanya hati tersebut selalu mencambuk pemiliknya, yaitu empunya, orangnya yang memiliki hati tersebut, sampai betul-betul kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, dan menjadi betul-betul bergantung kepada Allah, seperti bergantungnya seorang yang sedang jatuh cinta kepada orang yang dicintai. Yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak ada kehidupan, juga tidak ada keberuntungan, tidak ada kenikmatan, tidak ada kebahagiaan kecuali dengan keridhaan Dia, keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga dekat kepada Allah, dan juga menyendiri bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan Allah lah fabihi yatma'in wa ilahi yaskun, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dia merasa tenang, dan kepada Allah dia akan merasa tenang. Wa ilahi ya'wi, berlindung kepada Allah. Wa bihi yafrah, dan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dia bergembira. Wa alaihi yatawakkal, kepada Allah bertawakal. Wa bihi yathik, dan percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan percaya diri ya, tapi percaya kepada Allah. Wa iyyahu yarju, dan kepada Allah dia mengharap. Walahu yakhaf, dan juga kepada Allah dia takut. Jadi hatinya selalu menasihati pemiliknya ini. Jadi hati kita menasihati jiwa kita agar terus bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ketergantungan yang sangat, tidak bergantung kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mendapatkan kebahagiaan kecuali dengan Allah, tidak merasakan tenang kecuali dengan Allah, dan juga selalu bertawakal kepada Allah, dan kepercayaannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di antara tanda-tanda hati yang selamat. Ada 3 tanda, di sini ada beberapa. Semoga nanti kesempatan yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan untuk membahasnya yang tersisa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.